Saya selalu tidak puas, jadi saya harus lebih banyak bersyukur. Saya selalu kadang kemudian, jadi saya harus tetap semangat. Saya sering menunda pekerjaan, jadi saya harus segera selesaikan pekerjaan. Saya terlalu baik dengan orang lain sehingga saya akan memilih. Saya ngantuan. Semoga selalu tetap semangat. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Tulis 5 hal yang positif dalam diri kita. Tulis 5 hal yang positif. Satu, selalu mengandalkan iman. Kedua, hati saya selalu suci, tulus. Hai sahabat, tidak ada kata terlalu baik. Iya. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu baik dengan kita, ya. Benar ya? Bersyukurlah kalau kita baik, ya. Tapi kebaikan harus dengan tulus. Yang pertama tadi selalu mengandalkan iman. Sepakat ya? Sepakat ya? Yang kedua, hati selalu suci, tulus dan tulus. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Kan pilihan itu kan? Ya, nggak apa-apa. Namanya kita belum pelatihan kan itu kan? Ini kan soft skill. Soft skill-nya nilai kehidupan. Kalau hard skill kan bagaimana mengerjakan mesin kan itu kan? Mengoperasionalkan, itu namanya hard skill. Ini soft skill. Dan itu menentukan 80%. Yang keempat adalah berbicara penuh persahabatan. Berbicara penuh persahabatan. Berbicara bukan melemahkan tapi meneguhkan. Meneguhkan ya. Yang kelima adalah bekerja surplus. Bekerja di atas harapan. Dalam pelayanan pun begitu ya. 5 ini pegang, pasti kita menjadi positif ya. Pertama tadi apa? Anda iman ya. Sama-sama andalkan iman. Yang kedua, hati suci ya. 3, berpikir positif. 4, 5, itulah inti namanya soft skill ya. Oke, etos 1, kerja adalah ramah sama-sama. Etos 1 sama-sama. Etos 1, kerja adalah rahmat. Etos 2, kerja adalah amanah. 3, kerja adalah panggilan. Etos 4, kerja adalah konsep. Sekarang kita masuk etos yang kelima. Kerja adalah ibadah. 3. Saya selalu tidak puas, jadi saya harus lebih banyak bersyukur. Saya selalu kadang kemudian, jadi saya harus tetap semangat. Saya sering menunda pekerjaan, jadi saya harus segera selesaikan pekerjaan. Saya selalu negatif thinking pada orang lain, sehingga saya harus positive thinking. Saya kurang bisa bahagia menjalankan tugas. Ke depan saya akan lebih bahagia menjalankan tugas. Saya terkadang egois terhadap suatu keputusan. Ke depan saya akan memikirkan yang lainnya. Saya akan meniatkan bekerja untuk ibadah, bukan hanya rutinitas biasa. Saya sering menunda-nunda dan akan saya rubah untuk segera menyegerakan. Saya kurang belajar, sehingga saya akan lebih belajar untuk memahami pekerjaan saya. Saya sering mengeluh sehingga akan saya rubah menjadi sering lebih bersyukur. Saya kurang komunikasi dan saya akan membangun komunikasi. Saya terlalu baik dengan orang lain sehingga saya akan memilih. Saya sering mepet berangkat kerja. Saya sering mudah bosan, jadi saya akan rubah dengan selalu happy. Saya mudah emosi, jadi harus belajar lebih sabar. Saya sering malas, ke depan saya harus sering rajin.
Saya mudah marah dan tersinggung, saya akan berusaha bersabar. Sabar. Saya ngantuan. Semoga selalu tetap semangat. Oke. Saya mudah emosional ketika rekan kerja saya kurang optimal dalam bekerja. Saya mudah marah sehingga saya harus lebih bersabar. Saya mungkin kurang sabar dalam menunggu arahan. Saya akan merubahnya lebih sabar lagi. Saya selalu overthinking dalam pekerjaan. Jadi saya ingin berubah untuk lebih positif untuk menanggapi semua. Saya kurang tepat waktu, selanjutnya akan membiasakan lebih tepat waktu. Saya kurang bersyukur, apalagi kalau kena cobaan. Saat ini saya akan ikhlas supaya saya selalu bahagia dan terang. Saya kadang tidak bersemangat. Mulai hari ini saya akan lebih bersemangat lagi. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Tulis 5 hal yang positif dalam diri kita. Tulis 5 hal yang positif. Satu, selalu mengandalkan iman. Selalu mengandalkan iman. Selalu mengandalkan iman. Yang kedua, hati saya selalu suci, tulus. Hati saya selalu suci dan tulus. Ya, tulus. Hai sahabat, hai sahabat, tidak ada kata terlalu baik. Iya. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu baik dengan kita, ya. Benar ya? Bersyukurlah kalau kita baik, ya. Tapi kebaikan harus dengan tulus. Yang pertama tadi selalu mengandalkan iman. Sepakat ya? Sepakat ya? Yang kedua, hati selalu suci. Suci, tulus dan tulus. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Positif. Selalu berpikir positif. Kan pilihan itu kan? Ya, nggak apa-apa. Namanya kita belum pelatihan kan itu kan? Ini kan soft skill. Soft skill-nya nilai kehidupan. Kalau hard skill kan bagaimana mengerjakan mesin kan itu kan? Mengoperasionalkan, itu namanya hard skill. Ini soft skill. Dan itu menentukan 80%. Yang keempat adalah berbicara penuh persahabatan. Berbicara penuh persahabatan. Berbicara bukan melemahkan tapi meneguhkan. Meneguhkan ya. Yang kelima adalah bekerja surplus. Bekerja di atas harapan. Dalam pelayanan pun begitu ya. 5 ini pegang, pasti kita menjadi positif ya. Pertama tadi apa? Anda iman ya. Sama-sama andalkan iman. Yang kedua, hati suci ya. 3, berpikir positif. 4, 5. Itulah inti namanya soft skill ya. Oke, etos 1, kerja adalah ramah sama-sama. Etos 1 sama-sama. Etos 1, kerja adalah rahmat. Etos 2, kerja adalah amanah. 3, kerja adalah panggilan. Etos 4, kerja adalah konsep. Sekarang kita masuk etos yang kelima. Kerja adalah ibadah. Sama-sama tulis. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius, penuh kecintaan. Aku bekerja serius, penuh kecintaan. Jadi kalau orang sudah memaknai kerja sebagai ibadah, 2 ciri perilakunya. Bekerja serius, penuh kecintaan. Serius.
Sama dengan kalau kita dengar ulama atau ustadz khutbah kan serius kan? Penuh kecintaan, totalitas ya? Totalitas ya? Oke, serius, tidak main-main. Serius bukan berarti kaku ya? Yang kedua, penuh kecintaan. Tulis, orang yang mencintai pekerjaannya pasti detail. Pasti detail. Orang yang mencintai pekerjaannya pasti detail. Rinci. Dia pahami mendalam dan luas. Dia pahami mendalam dan luas. Ditanya orang pasti tahu dia. Kalau dia mencintai ya. Oke, dua perilakunya tadi. Kalau kerja sebagai ibadah, dua perilakunya. Pertama, bekerja serius, penuh kecintaannya. Apakah teman-temanku mencintai pekerjaannya? Betul? Betul? Apakah dikuasai pekerjaannya? Iya, harusnya dikuasai. Kalau kita cintai pekerjaan kita, pasti menguasai. Pasti itu. A sampai Z. A sampai Z, namanya kita mencintai kan? Tapi kalau teman-temanku tidak mencintai pekerjaannya, cirinya adalah global, tahu general. Jadi mulai hari ini harus dikuasai pekerjaannya A sampai Z. Tulis 3 cirinya, tahu teorinya. Tulis, tahu teorinya. Tahu teorinya, mahir mempraktekkan. Tahu teorinya, mahir mempraktekkan. Tahu teorinya, mahir mempraktekkan. Hatinya juga totalitas. Hatinya totalitas. Katakan, hai sahabat, bekerja di PT BMS tidak sekedar mencari uang dan jabatan. Ada yang lebih mulia, yaitu ibadah. Ibadah. Teman-temanku tiap bulan dapat uang, betul nggak? Jangan sampai kehilangan ibadah ya. Jangan sampai kehilangan ibadah. Dapat uang tapi kehilangan ibadah, lupa. Semangat. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik hati telah berkenaan untuk menonton video ini. Ambillah intinya dan lakukanlah. Mohon sahabat-sahabatku juga berkenan untuk subscribe, bagikan dan tekan lonceng. Bila mana perusahaan atau organisasi sahabat-sahabatku membutuhkan pelatihan 8 etos kerja profesional, kepemimpinan, transformasional dan praktis bagi manajer dan supervisor atau pimpinan organisasi Anda, teknik pemecahan masalah dan komunikasi efektif atau public speaking, membangun guru berkarakter unggul dan motivasi belajar siswa, serta motivasi dan strategi pemenang pilkada dan juga program lainnya, silakan menghubungi saya, Saud Stompul, etos master dan motivator nasional, di telepon 0855 789 4277 atau bisa dihubungi di TikTok Saud Motivator Nasional, Facebook Saud Stompul, LinkedIn Saud Stompul Motivator Nasional. Saya sudah sangat berpengalaman dalam memberikan pelatihan di beberapa bank besar seperti Bank Indonesia, BNI, BRI, dan juga bank umum daerah lainnya, termasuk juga Bank Sulsel, juga Perbarindo, juga perusahaan otomotif seperti Toyota Group, Indomobil Group, kemudian juga perusahaan-perusahaan farmasi seperti Konimax, dan juga industri lainnya. Percayalah, bila mana sahabatku mengundang saya dan memberikan pelatihan kepada pimpinan atau karyawan, pasti bersemangat dan dia menemukan apa makna kerja sesungguhnya. Tidak sekedar
mencari uang dan jabatan, tetapi ada yang lebih bernilai tinggi, yaitu nilai etos kerja. Sukses untuk sahabatku, dan doaku seluruh pimpinan di perusahaan, di pemerintahan, organisasi sosial lainnya sukses dan juga tetap semangat. Mari kita sama-sama membangun etos dan karakter unggul bangsa negeri ini. Tetap semangat.